Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau menyelesaikan beberapa contoh soal dari distribusi normal standar baku. Jadi pada contoh soal berikut ini kita akan diminta untuk mencari luas kurva normal jika nilai Z yang diketahui. Sedangkan pada video sebelumnya yang kita cari adalah yaitu nilai Z jika luas kurva normal yang diketahui. Berarti pada video sekarang ini kebalikan daripada video sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada sekitar 6 buah contoh soal yang akan kita selesaikan. Yang P ini adalah bacanya peluang. Jadi nanti kita baca aja di dalam sini, yaitu Z besar sama dari negatif 0,86. Kemudian yang kedua, Z kecil sama dari 0,43. Yang ketiga adalah Z itu besar dari negatif 1,75 dan kecil dari 0. Yang keempat, Z itu besar dari 1,32 dan kecil dari 2,12. Yang kelima adalah Z besar dari negatif 0,45 dan kecil dari 0,65. Yang keenam adalah Z itu besar dari negatif 0,48 dan kecil dari negatif 0,25. Sebelum kita menyelesaikan soal-soalnya, kita ingat-ingat dulu terlebih dahulu sifat-sifat dari kurva normal. Karena kita untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengingat sifat-sifat dari kurva normal. Yang pertama yang harus kita ingat adalah luas dari kurva normal itu, luas kurva itu sama dengan 1. Jadi nggak boleh lebih dari 1. Kemudian kurva itu dibagi sama besar oleh rata-ratanya tengah-tengah ini. Jadi kalau kita bagi 2 kurva normal ini, maka luasnya akan sama besar. Yang ini adalah 0,5 luasnya, yang ini juga 0,5. Kemudian untuk daerah di sebelah kanan 0, itu nanti Z itu sama dengan positif ya, bernilai positif nanti. Kemudian untuk yang di sebelah kiri, nanti Z kita itu bernilai negatif, tandanya negatif. Jadi di sini sifat yang harus kita ingat adalah bahwasanya luas dari kurva normal itu adalah 1, tidak boleh lebih dari 1. Kemudian kalau kita bagi setengah kurva normal itu, maka dia akan memiliki luas daerah sama besar, yaitu yang satu adalah 0,5, yang satu lagi adalah 0,5. Kemudian daerah di sebelah kanan dari 0 itu Z itu bertanda positif. Daerah di sebelah kiri dari 0, Z itu bertanda negatif. Kita selesaikan soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu P itu dengan Z besar sama dari negatif 0,86. Di langkah pertama yang kita lakukan adalah kita gambar terlebih dahulu kurva normalnya. Setelah kita gambar kurva normalnya, langkah keduanya adalah kita tentukan di mana posisi negatif 0,86 nih di kurva normal. Ini karena kita lihat ini adalah negatif, berarti dia itu berada di sebelah kiri Z, di sebelah kiri 0 maksudnya. Kita gambar sini ya. Oke. Negatif 0,86. Kemudian setelah kita tentukan posisi negatif 0,86, langkah selanjutnya adalah kita arsir terlebih dahulu luas dari Z yang besar sama negatif 0,86. Luasnya itu kita arsir di kurva normal. Oke. Kita tukar terlebih dahulu warna pennya, arsir ya. Ini yang besar sama dari negatif 0,86. Setelah kita arsir, nanti kita tentukan dengan menggunakan sifat kurva normal, kita tentukan luas daerahnya. Jadi kalau kita ingat lagi sifat dari kurva normal itu, luas setengah luas dari kurva normal itu adalah 0,5 ya. Kalau kita perhatikan ini setengah ini ternyata luasnya adalah 0,5, tempat ini adalah 0,5. Ini adalah setengah dari kurva normal. Kemudian yang akan kita cari adalah yang ini lagi. Nah, ini yang akan kita cari. Kalau ini kan sudah diketahui 0,5. Di luas daerah ini berapa? Inilah yang akan kita cari nantinya. Dan langkah selanjutnya adalah kita misalkan yang belum diketahui ini adalah Z1, yang 0,5 ini adalah Z2.
Berarti nanti luas keseluruhan ini kita misalkan dengan Z3. Jadi Z3 ini sama dengan nantinya Z1 ditambah Z2. Jadi untuk mencari luas keseluruhan ini, kita jumlahkan luas Z1 ditambah dengan luas Z2. Kalau kita ubah Z3 ini menjadi peluangnya, ini P Z3 itu besar sama dari negatif 0,86. Kalau Z1 ini kita ubah, berarti Z1 ini kan berada di antara negatif 0,86 dengan 0 ya. Intinya P itu Z2 besar sama dari negatif 0,86 ini ya. Negatif 0,86 kecil dari 0 nilainya, kecil sama dari 0 ditambah nilai Z2 kita. Z2 kita besar sama di 0 ya. P sama dengan Z2 besar sama dari 0. Ya ini sudah kita ketahui nilainya 0,5. Sedangkan yang akan kita cari adalah nilai Z1 ini. Caranya adalah kita lihat ini di kurva normal, di tabel kurva normal kita itu negatif 0,86, atau bisa juga kita cari nanti 0,86. Jadi negatif 0,86 dengan positif 0,86 itu sama saja di tabel nilainya. Oke, kita cari ini 0,8 caranya ya. Kita lihat ini terlebih dahulu, yang nilai Z yang ke bawah kita perhatikan terlebih dahulu 0,8. Berarti yang di atasnya nanti kita cari yang 0,06. Nah ini di ke bawahnya 0,8, yang ke sampingnya adalah 0,06. Jadi kita cari nilai pertemuannya. Oke, dia bertemu di 0,3051. Jadi nanti luasnya adalah 0,30. Di luas daerah Z1 kita ini adalah 0,3051. Oke. Ini kita jumlahkan ya. Dapatnya 0,8051. Berarti luas daerah Z yang besar sama negatif 0,86 lah 0,8051. Untuk soal yang nomor 2, cara penyelesaiannya adalah yaitu langkah yang pertama kita buat lebih dahulu kurva normalnya seperti ini. Kemudian untuk langkah keduanya kita tentukan posisi 0,43 ini di kurva kita ini berada di posisinya di sebelah kiri di 0 atau di sebelah kanan 0. Oke, kita tekan warna hitam. Karena 0,43 ini bernilai positif, berarti dia itu berada di posisi sebelah kanan dari 0. Oke, kita buat di sini, kita misalkan di sini 0,43. Dan di sini dikatakan bahwasanya Z kita itu kecil sama dari 0,43. Kita aset terlebih dahulu daerah dari kurva kita yang kecil sama dari 0,43. Kita tukar pennya. Oke, yang kecil sama di 0,43 ini. Jadi kalau kita perhatikan luas daerah yang kecil sama dari 0,43 ini, kalau luas daerah ini, kalau kita gunakan sifat dari kurva normal, karena luas daerah ini adalah setengah dari kurva normal. Di setengah dari kurva normal ini sudah dikatakan bahwa nilainya adalah 0,5. Jadi nanti luas yang akan kita cari lagi adalah daerah ini. Oke. Kalau kita misalkan ini adalah Z1, ini adalah Z2. Di Z2-nya sudah diketahui nilainya adalah 0,5. Yang akan kita cari di sini adalah Z1-nya lagi. Ini nanti kalau rumusnya Z3 untuk luas keseluruhan, di Z1 ditambah dengan Z2. Oke. Kalau kita jadikan dalam bentuk Z ini, dalam bentuk peluang, Z3 kita itu P sama dengan Z3 kecil sama dari 0,43. Oke, kalau Z1 kita daerahnya berada di antara 0 dengan 0,43. Ini Z1 daerahnya berada antara 0 dengan 0,43. Ini nantinya peluangnya itu Z1 besar sama dari 0, kecil sama dari 0,43.
ditambah dengan Z2. Jadi daerah Z2 kita itu P sama dengan Z2 kecil sama dari 0. Nih, daerahnya sama dari 0. Sama dengan ini sudah kita tahu ya, nilainya adalah 0,5. Jadi yang kita cari adalah daerah ini lagi. Caranya lah kita periksa nanti di tabel kurva normal, yaitu nilai 0,43 ini. Kita perhatikan 0,4 ya, jadi pertemuan antara 0,4 dengan 0,03 ialah 0,4. Kita cari nilai yang ke bawah terlebih dahulu, kemudian yang di atasnya 0,03 ini. Oke, kita cari antara pertemuan 0,4 dengan 0,03, berarti ketemunya di sini ya, 0,1164, 0,1664. Oke, kita jumlahkan 0,6664. Berarti luas daerah Z yang kecil sama dari 0,43 adalah 0,6664. Kita selesaikan soal nomor 3, yaitu Z itu berada di antara negatif 1,75 dan 0. Z nya itu besar dari negatif 1,75, kecil dari 0. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita gambar terlebih dahulu kurva normalnya seperti ini. Setelah kita gambar, kita tentukan posisi dari negatif 1,75 dan 0 itu berada di mana di daerah Z ini. Kalau 0 sudah pasti di sini ya. Karena 1,75 ini bernilai negatif, pastilah posisinya berada di sebelah kiri 0. Ini negatif 1,75. Langkah selanjutnya kita arsir daerahnya. Oke, daerah yang kita arsir, kita ubah warnanya. Oke, ini adalah daerahnya. Ini adalah daerah dari Z yang besar dari negatif 1,75 dan kecil dari 0. Ini daerahnya. Cara penyelesaian soal ini cukup mudah. Ini nanti bisa kita buat P sama dengan negatif 1,75. Ini Z, ini 0. Oke. Jadi Z besar dari negatif 1,75, kecil dari 0 ya. Ini caranya nanti kita cari aja langsung di tabel 1,75. Ini 1,7 ya, kita cari aja yang positifnya, kemudian yang di atasnya kita cari 0,05. Ini jadi kita cari pertemuannya, berarti nanti ketemu di 0,4559. Berarti ini dia 0,4599. Berarti luas daerah Z itu yang berada di antara negatif 1,75 dan 0 adalah 0,4599. Untuk menyelesaikan soal yang nomor 4, yaitu untuk peluang Z yang Z nya itu besar dari 1,2 dan kecil dari 2,12 adalah caranya. Yang pertama kita gambar terlebih dahulu kurva normalnya seperti ini. Jadi setelah kita gambar kurva normalnya, kemudian kita tentukan posisi ini, posisi 1,32 dan posisi 2,12 ini beradanya di kurva normal di mana. Jadi kita buat terlebih dahulu dari yang kecil ya. Karena 1,32 dan 2,12 bernilai positif, pastilah berada di sebelah kanan 0. Oke. Coba di sini. 1,32, kemudian 2,12. Setelah itu kita arsir daerahnya, kita ganti warnanya ya, itu arsirannya. Oke. Ini. Oke, setelah kita arsir, berarti inilah luas kurva normal kita yang akan kita cari. Jadi setelah kita tentukan luasnya ya, dan kita arsir, maka selanjutnya lah kita misalkan ini adalah Z3. Z3 inilah yang akan kita cari di tanda tanyanya. Caranya adalah, di sini kita misalkan, ini kita misalkan dari 0 sampai 2,12 nya adalah Z2. Ini Z2 ya. Yang ini adalah ini Z1. Jadi untuk mendapatkan Z3 ini nanti rumusnya adalah
Z2 yang paling luas ini dari 0 sampai 2,12 ini kita kurangi dengan luas daerah Z1. Oke. Kalau kita ubah dalam bentuk P peluangnya, maka ini kita dapat nanti P sama dengan peluangnya itu, peluang Z itu besar dari 1,32, kecil dari 2,12. Z2 yang kita ubah P. Oke, Z2 ini nilai luas daerahnya itu dari 0 sampai 2,16. Berarti Z-nya nanti besar dari 0, kecil dari 2,12. Dikurang untuk nilai Z1-nya, luas daerah Z1 dari 0 sampai 1,32 ya. Di P sama dengan Z kecil dari 0, besar dari 0, kecil dari 1,32. Setelah itu kita cari luas daerah ini Z2 dan Z1 ini di kurva di tabel kurva kita. Oke, 2,12 di 2,12 di 2,1 pertemuannya nanti dengan 0,02. Oke, ini 0,02. Jadi nanti hasilnya adalah 0,4830 dikurang dengan ini yang 1,32 kita lihat di tabelnya 1,3 itu pertemuan 1,3 dengan 0,02. Oke, 0,4066 kita kurangi 0,4850 0,4830 ini 30, 0,4830 dikurang 0,4066 adalah itu 0,0764. Berarti luas Z kita di sini adalah yang Z-nya itu berada di antara 1,32 dan 2,12 adalah 0,0764. Untuk penyelesaian soal yang nomor 5, yaitu dengan peluang Z besar dari negatif 0,45, kecil dari 0,65. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan terlebih dahulu letak ini, letak negatif 0,45 dan 0,65. Karena ini 0,45 bernilai negatif, pastilah posisinya berada di sebelah kiri dari 0, teman ya. Ini negatif 0,45. Kemudian karena 0,65 ini berada di bernilai positif, maka dia berada di posisi sebelah kanan 0. Ini dia 0,65. Kemudian kita arsir daerahnya, kita tukar terlebih dahulu warna padnya ya. Oke, kita arsir. Kemudian untuk langkah kedua, langkah selanjutnya kita misalkan, jadi nanti di sini kita akan mencari Z3 ya. Kita misalkan terlebih dahulu ini dengan Z1, ini dengan Z2. Jadi luas ini ke sini, namanya nanti luas ini Z1, ini ke sini dengan Z2. Jadi rumus Z3 kita nanti menjadi luas keseluruhan di Z1 ditambah dengan Z2. Kalau kita ubah ke dalam bentuk peluangnya, di peluang dari Z yang besar dari negatif 0,45 yang kecil dari 0,65 sama dengan Z1 ini bisa kita ubah menjadi P. Z nya itu kan berada di antara negatif 0,45 dengan 0 ya. Jadi nanti Z1 itu besar dari negatif 0,45 kecil dari 0 dikurang ditambah, maksudnya ditambah ya, dengan P Z2 kita luasnya berada di antara 0 dan 0,65, kecil dari besar dari 0, kecil dari 0,65. Kemudian untuk luasnya kita lihat di tabel, kita cari 0,45 ya. Di sini kita cari 0,4.
dan 0,05. Ini 0,05. Kita cari pertemuannya. Pertemuannya di 0,1736. 0,1736. Ini 0,65. Jadi 0,65 di 0,6, pertemuan 0,6 dengan 0,05 ya. Ini 0,05 di 0,2422. 0,2422. Ini kita jumlahkan hasilnya 8, 5, 1, 4, 0,4158. Berarti luas daerah yang peluang Z-nya itu yang berada di antara negatif 0,45 dan 0,65 lah, luasnya lah 0,4158. Untuk penyelesaian soal nomor 6 dengan Z-nya itu besar dari negatif 0,25 dan kecil dari negatif 0,48. Cara pertama adalah kita buat terlebih dahulu kurva normalnya. Dan langkah keduanya adalah kita tentukan posisi negatif 0,25 dan negatif 0,48 ini di kurva normal. Karena ini bernilai negatif keduanya, berarti dia itu berada di posisi sebelah kiri dari 0. Oke, kita buat dari yang terkecil dahulu. Ini negatif 0,25, kemudian negatif 0,48. Kita arsir luasnya. Oke, kita carilah warna yang lainnya. Oke, kita arsir luasnya. Ini dia. Ini adalah luas untuk Z yang besar dari negatif 0,25 dan kecil dari negatif 0,48. Di langkah selanjutnya ini kita misalkan dengan Z3. Ini dari negatif 0,48 sampai 0 ini kita misalkan dengan Z2. Inilah daerah yang paling luas nanti ya, Z2. Kemudian ini kita misalkan dengan Z1. Di daerah dari negatif 0,5 sampai 0 kita misalkan dengan Z1. Jadi untuk mencari Z3 nanti rumusnya adalah Z2 yang berada di antara negatif 0,48 dan 0 itu dikurangi dengan Z1. Kita buat rumus peluangnya. Peluang Z yang berada di antara negatif 0,25, ini Z3 ya, yang kecil dari negatif 0,48 itu sama dengan peluang Z2. Di Z2 itu luas daerahnya adalah di antara negatif 0,48, yaitu besar dari negatif 0,48, kecil dari 0 ya, dikurang dengan Z1 yang luas daerahnya itu berada di antara negatif 0,25, kecil dari 0. Oke. Jadi nanti kita periksa luas daerah ini di tabel normal kita itu negatif 0,48, atau bisa juga kita cari luas daerahnya yang 0,48, itu sama aja negatif yang positifnya. Oke, 0,48 berarti pertemuan 0,4 dengan 0,08 T. Ini luas daerahnya 0,1844, 0,1844 dikurang dengan negatif 0,25 T, 0,2 pertemuan dengan 0,05 T ini ya, 0,0987 T ini 0,0987, 0,0987. Oke, ini bisa kita kurangi. Dapatnya 7, 14 kurang 7, 7, 13 kurang 8, dapat 5. Ini kita pinjam 17, dapat 8. Ini ya. Jadi hasilnya nanti hasil akhirnya adalah 0,0857. Berarti luas daerah di antara luas daerah Z yang berada di antara negatif 0,25 dan negatif 0,48 adalah
0,0857. Demikian penjelasan untuk beberapa soal tentang distribusi normal. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.